Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pelajar yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas materi aplikasi komposisi fungsi, yaitu bagaimana menerapkan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bidang ilmu pengetahuan di luar matematika. Kita akan membahas contoh yang pertama tentang industri pembuatan kertas. Diketahui di soal, yaitu suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Jadi kita menandai bagian-bagian tertentu yang menjadi ciri atau penanda bahwa soal tersebut merupakan soal komposisi fungsi. Di sini kita melihat kata dua tahap. Ini kita lihat di sini dua tahap. Yaitu tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua, jadi ini tahap pertama, tahap kedua menggunakan mesin dua yang menghasilkan bahan kertas. Jadi mesin dua ini mengubah kertas setengah jadi menjadi bahan kertas yang siap pakai. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti Fx 6x kurang 10. Jadi ini fungsi yang pertama. Dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx. X pangkat 2 tambah 12. Perhatikan di soal ini, X itu menunjukkan ini bahan dasar kayu. Ya, bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jadi ada dua buah fungsi di sini, yaitu fungsi Fx dengan Gx. Soal bagian A, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi sebesar 50 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Di sini yang diketahui adalah bahan dasar kayu, yaitu sebesar 50. Sebagaimana diketahui di soal, bahan dasar kayu itu adalah X. Jadi ini 50 adalah X. Pertanyaannya di sini, berapakah kertas yang dihasilkan? Berarti X ini melalui proses dua tahapan. Jadi ini merupakan soal fungsi komposisi dengan fungsi yang pertama adalah fungsi F, yang kedua adalah G. Jadi ditulisnya G komposisi F. Kemudian soal bagian B ini, jika bahan setengah jadi untuk kertas yang dihasilkan oleh mesin satu sebesar 110. Ini bahan setengah jadi, berarti ini adalah nilai ini adalah Fx. Jadi 110 ini adalah nilai daripada Fx. Berapa ton kayu yang sudah terpakai? Jadi yang dia tanyakan di sini adalah X. Kemudian berapa banyak kertas yang dihasilkan? Berarti hasil akhir dari G komposisi F dengan X itu adalah nilai yang diperoleh dari sini. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas secara mendetail setelah kita mengidentifikasi dari soal yang ada. Di sini diberikan ilustrasi berupa gambar untuk memudahkan memahami bahwa fungsi Fx itu yang pertama adalah fungsinya mengubah kayu, ini mengubah kayu menjadi bahan setengah jadi. Jadi fungsinya Fx mengubah kayu menjadi bahan setengah jadi dengan menggunakan rumus fungsi Fx sama dengan 6x kurang 10. Bahan setengah jadi ini diproses lagi oleh mesin 2 yang disimbolkan dengan rumus fungsi Gx sama dengan X pangkat 2 tambah 12. Ini menghasilkan bahan yang sudah siap pakai, yaitu kertas. Ya. Baik, yang pertama tadi diketahui di soal bahwa bahannya kayu, bahan dasarnya yaitu 50. Jadi kita akan menghitung G komposisi F 50. Kita tulis berdasarkan definisinya, tanda komposisi ini kita hilangkan, maka kita bisa tulis menjadi G F50. Jadi 50 ini kita hitung dulu terhadap fungsi F. Perhatikan fungsi F ini, maka nilai X-nya akan masuk ke sini. Diganti dengan 50. Sementara fungsi G tetap ditulis, sehingga kita peroleh X-nya diganti 50, 6 kali 50 dikurang 10. Yaitu 300 kurang 10. Selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, 300 dikurang 10, 290. G 290
maka nilai X yang ada di sini diganti dengan 290. Jadi diperoleh 290 pangkat 2 ditambah 12. Setelah dihitung diperoleh 84.100 ditambah 12. Hasil akhirnya 84.112. Jadi banyak kertas yang dihasilkan. 84.112 ton. Jadi di sini menunjukkan banyaknya kertas karena sudah melalui proses dua tahapan, yaitu fungsi F dengan fungsi G. Kalau dalam soal cerita tadi yaitu mesin 1, ini fungsi F dengan mesin 2 oleh fungsi G. Kita lanjut ke soal yang kedua, di mana diketahui di soal tadi bahwa bahan setengah jadi yang diperoleh itu adalah 110. Jadi dari 110 ini kita tentukan berapa banyak bahan dasar kayu yang digunakan. Jadi Fx ini kita ganti, yaitu diketahui di sini Fx-nya adalah 6x kurang 10. Fungsinya linear, maka kita menulis yang variabel x di ruas kiri sama dengan, sedangkan kedua ruas di jumlah atau ditambah dengan 10, atau bisa kita tulis menjadi 110 tambah 10. 6x sama dengan 110 tambah 10, 120. Ini menunjukkan perkalian, kedua ruas kita bagi 6, diperoleh x sama dengan 120 bagi 6. X sama dengan 20. Jadi bahan dasar kayunya ini adalah 20. Jadi banyaknya kayu yang sudah terpakai 20 ton. Pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa banyak kertas yang dihasilkan. Karena di sini sudah diketahui Fx 110, maka kita bisa langsung memasukkan ke sini 110 pangkat 2 ditambah 12 sama dengan 12.100 tambah 12. Jadi banyaknya kertas yang dihasilkan adalah 12.112 ton. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau menghitung dengan dua tahapan juga boleh. Ya. Karena kita sudah mendapatkan di sini X sama dengan 20. Jadi kita bisa menghitung dengan rumus ini. G komposisi F 20. Ini sama dengan G F 20. Ya, bisa dicoba. Nanti jawabannya akan sama, yaitu 12.112 ton. Kita akan lanjut contoh yang kedua. Jumlah N bakteri makanan. Jadi jumlah bakteri makanan itu disimbolkan dengan N. Yang didinginkan dirumuskan dengan N. T sama dengan 2T pangkat 2 tambah 6T tambah 20 dengan T. Jadi T kapital ini, T huruf besar ini adalah suhu makanan. Suhu makanan ketika diambil dari pendingin. Sedangkan suhu makanan dirumuskan dengan T. T besar ini, T kecil sama dengan T tambah 2. T tambah 2 dengan T huruf kecil ini adalah lama makanan di luar pendingin dalam satuan jam. Jadi T besar menyatakan suhu, T kecil menyatakan waktu, dan N menyatakan jumlah bakteri. Pertanyaan bagian A yaitu tentukan fungsi. Fungsi dari N komposisi T kapital, T kecil. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama makanan di luar pendingin ketika jumlah bakteri mencapai 100. Baik, kita jawab dulu yang pertama, yaitu kita akan menentukan fungsi komposisi. Jadi kita tulis dulu bagian komposisinya, kita hilangkan dengan menulis dalam bentuk dalam kurung N, ini buka kurung T besar T kecil. Ya, maka kita ganti yang ini, T besar T kecil tadi adalah T tambah 2. Kemudian substitusi ke fungsi N, di mana fungsi N T tadi adalah, ya, yaitu 2T pangkat 2 tambah 6T tambah 20. Jadi T kapital ini ganti dengan T tambah 2. Ini yang saya beri garis ini, kita ganti dengan T tambah 2. Jadi kita peroleh 2 kali T tambah 2 pangkat 2 tambah 6 kali T tambah 2 tambah 20. Kemudian jabarkan ini. Jangan lupa
Kalau menjabarkan kita bisa tulis dengan menggunakan rumus A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah 2 kali A kali B tambah B pangkat 2. Jadi kalau di soal tadi yang akan dijabarkan yaitu T tambah 2 pangkat 2. Dengan mengikuti rumus yang di atas ini kita bisa tulis menjadi T pangkat 2 tambah 2 kali T kali 2 tambah 2 pangkat 2. Atau sama dengan ini T pangkat 2, di sini saja ya, T pangkat 2 tambah 4T tambah 4. Jadi kita bisa tulis sama dengan ini hasil pengerjaan bagian bawah yaitu T pangkat 2 tambah 4T tambah 4. Kemudian untuk yang ini dikali ke dalam, hasilnya 6T, ini dikali ke sini hasilnya 12. Jadi 6 kali T tadi 6T tambah 12 tambah 20. Selanjutnya 2 ini kita perkalikan. Ya, ke sini 2T pangkat 2, ke sini lagi hasilnya 8T, ke sini lagi hasilnya 8. Yang bagian belakang tetap. Selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Yang sejenis untuk pangkat 2 cuma 1, 2T pangkat 2, 4 pangkat 1 yaitu 8T dengan 6T. Ini menggunakan jumlah. Jadi hasilnya 14T. Sedangkan konstanta atau yang tidak memuat parabel itu 8, 12 dengan 20. Kalau dijumlah ini 8 tambah 12 itu 20, tambah 20 hasilnya 40. Jadi kita peroleh 2T pangkat 2 tambah 14T tambah 40. Itu hasil dari fungsi komposisinya. Sedangkan yang berikutnya, yang bagian B, kita akan menentukan nilai T, yaitu berapa lama. Ya, berapa lama makanan di luar pendingin. Berarti yang akan dicari adalah nilai T. Ya, kalau diketahui jumlah bakteri 100. Jadi diketahui di soal jumlah bakterinya 100. Jadi kita mengambil ini berdasarkan jawaban bagian A yang ini. Nah, kita tulis menjadi 2T pangkat 2 tambah 14T tambah 40 sama dengan 100. Perlu diperhatikan di sini. Kalau di sini parabelnya berpangkat lebih dari 1, dalam hal ini berpangkat 2, maka semua suku-suku kita tempatkan di sebelah kiri. Jadi bedakan kalau dia berpangkat 1. Kalau berpangkat 1 misalkan 6T tambah 4 sama dengan 10, berarti hanya yang memuat parabel di sebelah kiri, yang tidak memuat parabel di sebelah kanan. Tapi kalau pangkat dari parabel itu lebih dari 1, semua kita kumpulkan di ruas kiri dengan memperhatikan aturan aljabar. Jadi 100 ini karena kedua ruas dikurangi 100 atau kita kadang sebut juga pindah ruas, maka kita tulis di sini kurang 100. Selanjutnya menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Pangkat 2 cuma ini, pangkat 1 cuma ini, konstanta ada 2 yaitu 40 dengan 100. Diperkurangkan hasilnya negatif 60. Selanjutnya kita perhatikan angka-angkanya, di sini angka 2, di sini 14, 60. Untuk memudahkan pemfaktoran, kita bagi 2 keseluruhan, diperoleh T pangkat 2 tambah 7T kurang 30. Ini merupakan persamaan kuadrat, karena pangkatnya di sini pangkat tertinggi dari parabelnya adalah pangkat 2. Jadi kita akan mencari 2 buah bilangan, ya. Mencari 2 buah bilangan, kalau dia di jumlah nanti dapat suku tengahnya yaitu 7. Tapi kalau dikali dapat yang di belakang ini yaitu negatif 30. Ya. Maka bilangannya adalah kalau 30 faktor yang mungkin yang menghasilkan selisih 7 itu adalah 10 dengan 3. Tinggal kita atur supaya hasilnya di sini positif 7, berarti sini positif 10, di sini negatif 3. Jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi T pangkat 2 menjadi T tambah 10, T kurang 3. Jadi asalnya dari sini. Plus 10 dengan kurang 3. Nah, dari sini kita peroleh T sama dengan negatif 10. Ini. Jadi harus ambil lawannya ya, supaya menghasilkan 0. Nah, kemudian T kurang 3, T sama dengan 3. Karena di sini soal menyatakan berapa lama. Ya, berapa lama. Berarti
tidak mungkin nilai waktunya itu negatif. Ya, jadi kita mengambil yang positif, yaitu T sama dengan 3. Ya, jadi lama makanan di luar pendingin ketika jumlah bakteri mencapai 100 adalah 3 jam. Jadi yang ini ya. Jadi harus diambil yang positif karena menyatakan waktu, dan waktu itu selalu bernilai positif. Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.